Halo semua, balik lagi di Botol Kaca. Nah, kayaknya aku excited banget mau bahas parfum lokal yang satu ini. Karena ini tuh parfum yang dari dulu tuh aku impikan. Aku sampai wishlist banget dari awal dia rilis sampai sekarang. Karena dulu banget aku kan nggak punya uang. Nah, aku akhirnya berusaha ngumpulin uang dan akhirnya aku bisa dapat parfum ini gitu loh. Dan aku seneng banget. Ini aku dapetnya tahun kemarin. Baru aku review sekarang juga dan juga baru aku pakai beberapa hari yang lalu. Dan itu baru aku tes ya BTW. Karena aku walaupun excited tapi aku belum nyoba benar-benar full wear gitu loh. Jadi aku full wearnya baru kemarin aja. Dan juga ini aku sempet gimana ya, dibilang shock ya enggak, dibilang sesuai ekspektasi ya enggak gitu loh. Nanti aku bahas semuanya. Untuk pertama-tama aku mau ngasih tahu ini brand dari Unkenaru. Aku nggak tahu betulnya Unkenaru, Ankenaru. Jelas ini termasuk brand baru juga. Ya nggak baru-baru banget gitu loh. Udah berapa tahun yang lalu, tapi ini untuk kompetitornya, untuk dibilang kompetitor parfum lokal yang lain, ini termasuk baru. Aku kasih spill dulu aja parfumnya. Ini aku mau review dari Unkenaru yang For You. Aku bacanya Unkenaru aja ya. Yang For You ya guys ya, bukan yang For Me. Mereka ada dua series, For You dan For Me. Dan ini tuh series pertama dan juga parfum pertama mereka yang dikeluarkan. Jadi mereka debut sekaligus ngeluarin dua parfum ini loh, For Me dan For You. Dan mereka nggait si Nicholas Saputra sebagai BA-nya gitu loh. Nah makanya dari dulu aku mikir, oh ini parfumnya Nicholas Saputra. Jadi Unkenaru tuh kayak brandnya dari Nicholas Saputra gitu. Ternyata bukan. Ternyata Unkenaru tuh kayak nge-hire Nicholas Saputra buat jadi BA-nya parfum si series yang For You dan For Me ini. Dan juga aku kenapa kok beli yang For You, karena banyak reviewer yang bilang For You itu aroma itu lebih enak daripada For Me. Karena For Me itu katanya aromanya pasaran gitu, atau enggak ada yang bilang lebih ke feminim. Sedangkan kan BA-nya kan Nicholas Saputra gitu loh. Jadi aku lebih ngambil yang For You yang katanya parfumnya kayak laki banget gitu. Aku penasaran. Jadi akhirnya aku belilah yang For You ini. Sekitar harganya cukup mahal bagi parfum lokal. Dan mungkin ini jatuhnya niche parfum loh ya, karena mereka Unkenaru ini dia tuh juga buatnya cuma parfum aja, jadi mungkin sekelas niche gitu loh. Dan juga ini parfum kedua termahal setelah Alien Object yang XOXO yang khusus lokal loh ya. Karena untuk parfum yang luar lokal ada yang lebih mahal lagi gitu loh dari si Unkenaru ini. Karena XOXO dulu tuh aku nggak salah belinya kan 500 ribuan, tapi harga aslinya itu 800 ribu BTW. Sedangkan yang Unkenaru For You ini sekitar harganya 500 atau 600 ribu gitu loh barunya. Aku beli ya baru ini BTW. Oke, tanpa basi-basi aja, sekarang kita langsung ke boxnya. Boxnya kayak gini. Ya, untuk harga 600 ribu, ini boxnya box yang terkesan murah. Karena kayak kotak obat aja gitu, nggak hard box, dan juga ini tuh tipis gitu loh, kardusnya tipis. Jadi ini enggak, yang awalnya aku excited banget pas tahu boxnya datang ya kayak langsung anjlok gitu loh. Untuk depannya kayak gini, ada Unkenaru dan Nicholas Saputra, BA-nya itu ada For You, di bawahnya ada Eau de Parfum dan juga 100 ml. Samping kiri atau kanan sama aja, itu ada websitenya mereka www.unkenaru.com. Terus di atasnya ada tulisan Unkenaru, di bawahnya ada batch code, barcode, manufaktur, peringatan dan lain-lain, ada semua. Ya itu aja yang bisa dibahas. Yang di belakangnya ini ada notes dan juga ada kata-kata yang seriesnya For You ini. Terus ada manufaktur dan ingredientnya. Jadi bisa dibilang boxnya itu agak jelek kalau aku, karena aku untuk dibanding dengan Mykonos atau dibandingkan Humans yang harganya di bawah ini, dengan tampilan box dan bahannya yang mereka gunakan, ini jauh banget gitu loh. Padahal ini harganya lebih mahal. Nggak tahu kenapa. Untuk botolnya seperti ini guys. Tara, aku nggak bisa bilang ini botolnya botol yang jelek, tapi kalau kalian pegang ini tuh kuat banget, kokoh, solid gitu, berat, kacanya tuh nggak main-main. Jadi mungkin dananya buat ke botolnya gitu. Ini heavy glass, tebel parah. Terus di depannya ada stiker. Ini mau kritik dulu. Terus ini ada tutupnya, ini dibilang berat juga berat, dibilang nggak berat juga nggak berat gitu loh. Ini kayaknya di dalamnya ada besinya, walaupun tampilannya pakai plastik, tapi kemungkinan di dalamnya itu ada besinya karena ini berat banget. Spraynya warnanya silver. Dan aku mau kritik ini, kenapa ya parfum itu yang harganya mahal masih pakai stiker tempel gitu loh. Kan kalian udah mahal gitu loh, at least
keprint lah gitu di botolnya atau gimana gitu. Yang penting jangan tempel kayak gini. Itu terkesan murah gitu loh. Mereka terlalu menggembar-gemborkan aromanya ini, aromanya itu, tapi mereka nggak memikirkan desain botol atau boxnya gitu loh. Jadi mereka asal nempel stiker aja sudah gitu. Padahal loh ya guys ya, aku beli parfum di rumah yang ada 70 parfum gitu. Rata-rata aku beli itu gara-gara boxnya guys. Boxnya bagus, aku beli gitu. Aromanya nomor sekian gitu. Jadi kalau kayak gini tuh kayak kesannya murah gitu. Harganya tuh kayak ketimpa sama stiker ini yang bikin dia tuh nggak kelihatan mewah lagi. Itu aja yang bisa aku sampaikan untuk botolnya. Tapi untuk kualitas kacanya aku akuin tebel banget. Ini emang termasuk kaca yang nggak murahan. Untuk jusnya kayak gini guys, warnanya kayak biru-biru pucat gitu loh. Tapi ini justru yang bikin dia tuh kayak elegan gitu loh. 1 jam kemudian. Aromanya juga seru sih. Kita coba ya. Oh, enak banget sumpah. Ini aku berani bilang kalau kalian cari parfum cowok yang nggak pasaran, yang bikin cewek-cewek engas, kalian wajib beli ini. Aku jamin cewek-cewek kalian bakal kehangatan. Paham kan kalian? Ini tuh aroma menggoda para cewek gitu loh. Ini aku bisa bayangkan ya, kalau Nicholas Saputra keringetnya tuh aromanya kayak ini. Ini aroma keringat Nicholas Saputra. Ini kayak gimana ya? Aromanya tuh nggak pasaran, dan juga aromanya ini tuh kayak bukan parfum yang dipakai orang-orang gitu loh. Ini aku jamin kalau kalian mungkin kan kayak gathering terus perkumpulan parfum gitu, kalau kalian pakai ini bakal dikira kalian pakai parfum yang non lokal alias parfum luar, entah tuh Tinteng atau Eropa atau Prancis gitu. Karena ini namanya bukan aroma lokal banget. Ini tuh sekelas Alien Object. Karena Alien Object itu aromanya kan juga unik tuh. Aku nggak tahu ini tuh ngedup apa, atau mungkin bahkan ini aromanya mereka sendiri, aku juga nggak tahu kan. Tapi aku berani jamin ini bukan aroma lokal pada umumnya. Ini tuh udah termasuk aroma yang mendunia. Kalau aku bilang ini aroma yang nggak Indonesia, ini aroma yang mendunia. Karena aromanya tuh unik, di satu sisi juga aneh gitu. Aneh dalam artian good way ya guys ya, bukan in the bad way. Aneh tapi enak gitu loh. Bisa dibilang ini tuh aromanya di awal semprot itu kayak permen relaksa yang original gitu itu. Awal semprot tuh kayak gitu, yang aromanya tuh ada mintnya, ada sedikit manisnya, terus juga ada sensasi dingin. Nah ini tuh mirip banget kayak relaksa. Nanti di dry down-nya ini tuh aromanya kayak, ya aku bisa mencium sedikit aroma metal, tapi bukan metal banget gitu enggak. Dan juga sedikit aroma kimiawi. Ini mungkin ada kimiawi dikit gitu aromanya. Jadi yang bikin dia itu nggak kayak parfum aroma lokal gitu, tapi kimianya juga bukan kimia yang menusuk hidung tuh enggak. Kimianya tuh masih tergolong ringan karena masih ketutup dengan notes lain. Dan juga kalau kalian penasaran, dulu pernah itu punya PlayStation yang plastik beningnya itu dulu, kalau yang dikasihnya kan ada plastik beningnya tuh, aromanya kan ada sedikit aroma plastik, ada aroma karet, terus ada aroma kimiawi gitu kan kalau kalian cium plastiknya itu. Nah di dredonya kayak gitu. Jadi bisa dibilang ini tuh aroma yang langka, yang nggak semua orang entah bisa pakai ini atau punya parfum ini, atau bahkan tahu ini aroma parfum gitu loh. 1 jam kemudian. Kalau dilihat dari note-nya, ini tuh top note-nya ada fig itu buah tin ya guys ya. Ini emang di awalnya ada aromatin sih. Ini mungkin manisnya dikit itu dari buah tin. BTW aku pernah makan buah tin guys. Jadi kalau kalian kan sok tahu kalau aromanya buah tin. Karena aku pernah makan buah tin, aku punya pohonnya di rumah. Jadi aku tahu ini ada aromatinnya, itu bener. Karena aku pernah merasakan buah tin dan rasanya tuh mirip kayak buah tin emang. Tapi kecil banget hawa keberadaannya, dan manisnya mungkin dari buah tin. Ada juga pear dan milky. Aku nggak tahu ini sebenarnya milkinya tuh di mana, tapi aku selama mencium ini dan full wear sebelumnya nggak kecium aroma milky sama sekali. Terus ada juga pearnya yang tadi tuh, pearnya tuh mungkin yang bikin dia tuh watery karena ini enteng banget. Ini bukan parfum pria yang bold, yang asap lah, yang dukun lah, yang pahit gitu, enggak. Ini aromanya watery banget, enak, menenangkan, relax gitu. Untuk middle note-nya ini tuh ada coconut tree leaf. Jadi bukan coconutnya, tapi daun kelapanya gitu loh. Aku nggak tahu kalau daun kelapa itu bisa buat not parfum. Terus juga ada clover. Aku nggak tahu clover itu apa ya. Kayak itu nggak sih, kayak daun yang bentuknya kayak katanya daun-daun keberuntungan gitu loh. Nanti aku kasih fotonya itu. Kalau clover kan itu kan cengkeh, tapi kalau clover itu setahu aku daun gitu. Terus ada water jasmine. Jadi aku mungkin bisa bilang ini aromanya nggak jedor-jedor.
Ingat ya, ini nggak jedor-jedor, aku udah disclaimer, ini bukan jedor-jedor, ini cuma buat deket-deketan aja gitu loh. Untuk di base note-nya itu ada Amberwood, ada Orcanox, aku nggak tahu Orcanox itu apa, ada Wetmark. Kemungkinan Orcanox itu yang bikin, ada motor, mungkin Orcanox tuh yang bikin kayak aroma itu kimiawi, mungkin dari Orcanox gitu. Jadi ini tuh aromanya untuk dibayangkan ya guys ya, untuk pembayanganku ini tuh aromanya tuh kayak permen relaksa awal-awal, permen relaksa yang normal, yang original, yang biru itu, terus lama-lama berubah menjadi aroma seperti kaset, yang bungkus kaset plastik gitu loh, yang aromanya tuh sedikit karet, sedikit plastik, sedikit kimiawi ya, mungkin dari Orcanox gitu yang bikin aromanya tuh ada perubahan notes-nya gitu. Dan untuk SPL-nya, kalau kalian berharap 600.000 dapat SPL yang jedor-jedor, itu salah. Ini bisa dibilang aroma skin scent, nggak yang jedor-jedor banget. Jadi orang-orang tuh mendekat ke kita gitu loh guys. Dan aku nggak bisa bilang ini SPL-nya oke, karena selama aku pakai ini, aku nggak berani pakai siang hari. Karena apa? Karena cepat hilang. Aku udah berapa kali pakai ini, yang paling bagus tuh dipakai cuma buat malam. Itu pun kalau siang harus di ruangan indoor gitu loh ya, harus ber-AC gitu, biar aromanya tuh tetap ada. Karena ini kalau dipakai siang-siang, sejam mungkin udah hilang gitu. Ya mungkin harus di-endorse dulu, tapi kan kayak nggak pakai parfum gitu loh. Ini aja sebenarnya aroma udah skin scent. Kalau dipakai keluar udah mungkin bakal hilang gitu loh. Ini kan aku tadi bilang kan ada relaksa, kayak ada min-minnya, tapi ini nggak ada notes minnya. Cuma di ke aku ada sliveran aroma min gitu, kayak relaksa, bener-bener relaksa gitu. Manisnya dari relaksa, aroma min juga mirip kayak relaksa. Untuk waktu yang tepat untuk pakai ini adalah pas malam hari, entah kalian ngedate atau kalian nongkrong atau kalian lagi berhubungan dengan istri. Aku bisa bilang parfum ini tuh juga cocok untuk dipakai berhubungan dengan istri gitu loh. Kok aku bisa bilang ini aroma yang candu bagi cewek, karena aku aja yang cowok itu candu gitu loh, mencium terus aroma ini. Karena aromanya tuh dibilang enak ya enak, tapi dibilang aneh ya aneh gitu loh, aneh, unik, enak gitu. Karena itu bukan aroma yang biasa. Dan hampir semua reviewer yang nge-review parfum ini, yang For You ini, mereka tuh bilang kalau ada kan 2 series, For Me dan For You. Kata mereka yang For You tuh yang paling the best. Dan semua mereka bilang kalau pas ngecium ini, terutama aku kalau nggak salah dulu tuh aku juga search ya yang review-review yang parfum ini yang cewek itu, aku ketemu tuh channelnya Rachel Goddard, mbak itu. Nah dia itu bahkan bilang sampai dia tuh engas katanya pas nyium parfum ini, kayak dia tuh pengen duselin si cowok yang pakai ini gitu loh. Aromanya itu bikin candu gitu, bikin cewek-cewek tuh engas. Kalau kalian nggak tahu engas, skip aja guys ya, jangan dicari. Intinya yang tahu-tahu aja lah engas itu apa. Jadi kalau kalian pakai ini berhubungan dengan istri kalian, aku yakin istri kalian mesti bakal minta jatah terus-terusan. Tidak 1 ronde gak cukup, mesti lebih dari 2 ronde. Untuk klasifikasi yang pakai ini tuh biasanya dipakai cowok-cowok yang maco guys, maco dan maskulin. Ini kalau dipakai cowok-cowok yang agak-agak gitu itu kurang banget. Ini aroma-aroma cowok yang maco gitu, yang laki gitu, yang mungkin biasanya kalau di circle kalian ada cowok-cowok yang petentang-petentang itu, ini mungkin cocok buat dia ini. Aku tapi nggak yakin anak-anak SMA cowok itu mau pakai ini. Biasanya ini kalau aku menurutku ini cocoknya tuh dipakai di umur 25 tahun ke atas. Karena ini bukan aroma anak SMA gitu loh. Mungkin kuliahan atau di atasnya gitu. Terus untuk SPL-nya sendiri, aku pakainya kan aku siang tuh dan zong. Jadi pakai siang, keluar bentar udah hilang. Tapi masih ada, cuman nggak kecium di hidung gitu loh, kita harus ngendus dulu. Kalau dipakai malam hari itu bisa tahan agak lama guys, sekitar ya mungkin 4-5 jam ke atas lah gitu. Oh ya, ini mau minta maaf kalau videonya belum selesai tapi udah beralih ke fotonya Mas Niksap ini, karena memang videonya itu pas aku edit tuh ada korup guys, jadi belum sampai full udah kena korup. Jadi cuma itu aja yang bisa aku selamatin dari kekorupan file videonya. Kalau kalian ingin beli produk ini kan bisa klik link yang ada di deskripsi. Lalu untuk kalian yang ingin request parfum apa yang mau dibahas, atau mungkin notes ini apakah gitu kan, bisa langsung komen aja di kolom komentar. Jadi seperti itu aja, bye bye.